Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita pernah menyimpang, namun ada yang menyimpangnya terlalu jauh, ada yang menyimpangnya dekat. Di antara kita pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, cuma masalahnya ada yang dosanya kecil, ada yang dosanya besar, ada yang salahnya berat, ada yang salahnya ringan. Sampai-sampai baginda Nabi pernah mengatakan, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri inilah konsep pulang, konsep kembali menjadi begitu penting di dalam kehidupan kita. Karena melalui ibadah Ramadan, melalui rasa syukur kita di Idul Fitri, kita diingatkan kembali tentang hakikat pulang, tentang hakikat kembali. Karena orang-orang yang pulang, orang-orang yang kembali itu adalah orang-orang yang terbaik. Karena kata baginda Nabi tadi adalah justru yang terbaik itu adalah orang yang pulang, yang terbaik itu adalah orang yang kembali. Bapak Ibu, dalam konteks surah Al-Fatihah, orang-orang yang pulang, orang-orang yang kembali itu ada tiga. Ya, jadi orang-orang yang pulang, orang-orang yang kembali itu ada tiga. Yang pertama, orang yang tersesat dan dia tahu jalan pulang. Dia tersesat, dia salah, dia khilaf, dia berbuat dosa, tapi dia tahu jalan pulangnya dan dia memang ingin untuk pulang dan ingin untuk kembali. Mereka inilah orang-orang yang digambarkan sebagai an'amta alaihim. Orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga bisa pulang meskipun pernah berbuat salah, meskipun pernah tersesat, tapi dia bisa pulang. Mudah-mudahan kita yang hadir ini masuk dalam kelompok yang pertama ini. Kalaupun kita pernah salah, kalaupun kita pernah berbuat dosa, namun hidayah Allah, namun nikmatnya Allah mengantarkan kita untuk bisa pulang, mengantarkan kita untuk bisa kembali. Orang-orang inilah yang dikenal dengan minal a'idin, orang-orang yang pulang, orang-orang yang kembali. Yaitu kembali kepada Allah, kembali kepada jati dirinya, kembali kepada fitrahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seekor ulat itu berpuasa. Seekor ular sama berpuasa. Tapi hasilnya berbeda. Ular itu puasa untuk mengganti kulitnya, untuk membesarkan tubuhnya, untuk menjaga eksistensi hidupnya, ular itu puasa. Namun apa yang terjadi dari ular yang berpuasa itu? Ular meski sudah puasa, tetap aja namanya ular. Ular meskipun sudah puasa, tetap saja yang dikeluarkan dari dirinya adalah bisa yang berbahaya. Ular meski sudah puasa, makanannya tidaklah berubah. Karena dia adalah tipe pemangsa, dia adalah tipe pemburu. Biar sudah puasa, ular tetap saja ular. Kebiasaannya, makannya, namanya, perilakunya, tetaplah ular. Beda dengan ulat. Ulat juga sama puasa. Tapi ulat, begitu dia berpuasa, dia masuk ke dalam kepompong, dan setelah berpuasa, dia keluar. Namanya bukan ulat lagi. Namanya adalah kupu-kupu.
Sebelum dia berpuasa, pekerjaannya makan. Ulat itu tiap hari kerjaannya makan. Tapi begitu dia puasa, keluar dari dalam kepompong, hidupnya bukan hanya makan, karena kupu-kupu kemudian menyemai kehidupan dari satu serbuk ke serbuk yang lain, dari satu bunga ke bunga yang lain, dari satu pohon ke pohon yang lain, justru dia menyemai kehidupan setelah dia berpuasa. Makannya ulat berbeda. Sebelum puasa makanannya daun. Tetapi setelah dia berpuasa, makanannya adalah putik-putik bunga yang justru kemudian melahirkan kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu adalah orang yang tersesat dan dia tahu dirinya tersesat, tapi dia tidak mau pulang. Ya, tidak mau kembali. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia itu berbuat dosa. Tapi dianya memang tidak mau pulang. Dianya tidak mau kembali, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah kembali. Karena dirinya tidak pernah mau untuk kembali. Ada orang kesasar. Tidak tahu rumahnya di mana. Dia keluar, ya, dia lupa pulangnya kemana. Sehingga dia nyasar. Bahasa Betawinya keder. Begitu keder, dia udah lihat tuh rumahnya. Ya, dia udah tahu tuh rumahnya, tapi dia memang tidak mau pulang, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah sampai di rumahnya. Inilah al-maghdubu alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang dimarahi oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yaitu orang-orang yang tersesat, tetapi memang dia tidak mau pulang dari ketersesatannya, dia tidak mau kembali dari ketersesatannya. Yang ketiga, itu adalah orang-orang yang tersesatnya jauh sekali. Dosanya besar sekali, dan dia tidak tahu jalan pulang. Ya, mereka inilah waladhdallin, orang-orang yang tersesat, bahkan tersesatnya luar biasa. Dalam surah Ali Imran, Al-A'raf ayat 179, saking tersesatnya mereka itu seperti binatang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum azanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am balhum adall. Jadi balhum adall. Ya, banyak sekali jin dan manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala giring masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena dia punya hati, hatinya tidak digunakan untuk merasakan kebenaran. Punya mata, tidak pernah digunakan untuk melihat kebenaran. Punya telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Inilah ad-dallun, kelompok ketiga yang tersesat. Tersesatnya amatlah jauh, dia tidak tahu jalan pulang, makanya dia kemudian terus-menerus tersesat. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, orang-orang yang tersesat itu adalah wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi faqad dhalla dhalalan ba'idan. Barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tersesat, bahkan benar-benar tersesat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks inilah ungkapan minal aidin wal faizin menjadi sangat bermakna, menjadi sangat penting, karena terus-menerus dibudayakan, terus-menerus dibiasakan di dalam konteks berlebaran,
di dalam konteks beridul fitri. Dan boleh jadi ungkapan ini khas sekali dengan tradisi kita bangsa Indonesia. Nanti yang sudah tinggal di Yaman, yang pernah tinggal di Abu Dhabi, yang pernah tinggal di Saudi Arabia, yang pernah tinggal di Uni Emirat Arab, coba dengarkan bagaimana ungkapan Idul Fitri mereka. Ternyata tidak seperti di Indonesia, karena di Indonesia itu lengkap betul. Minan wal faizin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bahkan ada yang melanjutkan siyamana wa siyamakum, ya. Bahkan ditambahin lagi pakai bahasa Indonesianya, mohon maaf lahir dan batin. Terus menerus ini ditradisikan, terus menerus ini dikulturkan, terus menerus ini dibiasakan sebagai sebuah doa yang luar biasa agar kita ingat bahwa kita memang harus kembali, bahwa kita memang harus pulang, dan hakikat pulang yang sebenarnya itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya bersumber dari Allah, berasal dari Allah, hidup karena Allah, dan semuanya bakal kembali kepada Allah. Jadi kepada Allah pun disebut pulang, kepada Allah pun kemudian disebutkan sebagai kembali. Ini luar biasa karena memang kita dulu pernah di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan di dalam alam Firdaus yang digambarkan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi dulu ketika masih menjadi ruh, kita ini dekat sekali dengan Allah, kita ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan, sehingga semua ruh kita bersaksi, Engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Itu artinya dulu kita pernah dekat sekali dengan Allah, tapi memang kemudian kita menjauh ketika kita berada di dunia ini, maka kemudian kita berusaha untuk mendekat kepada Allah melalui puasa, melalui sholat, melalui zikir. Maka sekarang benar-benar kita sedang berada dekat dengan Allah karena kita beribadah dan kita sudah pulang. Namun yang lebih esensi lagi untuk pulang adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu persatu sahabat, satu persatu kawan, satu persatu tetangga, ya, sudah Allah Subhanahu wa taala panggil untuk pulang, baik karena memang penyakit yang biasa maupun karena COVID-19. Ini luar biasa sekali kembali di antara para sahabat-sahabat tetangga kita itu. Mudah-mudahan yang sudah pulang pun, yang sudah kembali kepada Allah, semuanya husnul khotimah, min ahlil khair, min ahlil jannah, dan min ahlil sa'adah. Bapak Ibu, yang menariknya doa kembali itu menggunakan kata-kata faza yafuzu fauzan. Semoga engkau termasuk yang menang. Dan di sini kata-kata menang menggunakan kata-kata faza yafuzu fauzan yang artinya adalah bahagia, yang artinya adalah gembira. Padahal menang itu bisa aja minal fatihin, minan nasirin. Ternyata Al-Quran kalau menyebut kata menang dengan menggunakan kata-kata fatihin atau nasirin, maka yang dia maksud itu adalah menang melawan pasukan, menang melawan tentara, menang di dalam sebuah peperangan melawan, ya. Tapi kalau al-faizun itu adalah menang melawan hawa nafsu, al-faizun itu adalah menang dari godaan dan juga bisikan syaitan. Jadi pantas betul kalau kalimat yang biasa diungkapkan adalah minal aidin wal faizin. Semoga engkau termasuk orang yang pulang dan juga termasuk orang yang menang, karena yang dimaksud kemenangan di sana adalah
termasuk orang-orang yang bahagia karena bisa melawan hawa nafsunya melalui puasa dan mampu melawan godaan syaitan melalui ibadah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari rayanya kita dikenal dengan istilah Aidul Fitri. Ya, Aidul Fitri. Di kesempatan yang baik ini saya hanya menyebutkan 5 saja fitrah manusia. Al-gharizah al-basyariyah, sesuatu yang memang secara naluri itu ada di dalam diri manusia. Yang dalam bahasa agama kita kebetulan disebut sebagai al-fitrah. Yang pertama adalah fitratud diniyah. Yang pertama itu adalah fitrah agama. Secara naluri, semua manusia itu adalah fitrahnya beragama. Itu makanya, kalaupun orang tidak menyembah Allah, berdasarkan fitrahnya, dia pasti akan mencari sesembahan yang lain selain Allah. Tidak ada sebenarnya manusia itu yang tidak bertuhan. Tidak ada, karena memang itu fitrah manusianya. Boleh saja orang menganut misalnya ideologi Marxis misalnya. Atau boleh saja orang misalnya menganut ideologi ateis misalnya. Sosialis misalnya. Tetapi perhatikan, meskipun mereka mengatakan negara ateis, tetapi mereka memperlakukan pemimpin-pemimpin mereka bahkan lebih daripada Tuhan. Disembah, diagung-agungkan. Itu kenapa? Karena fitrah manusia itu memang sebenarnya adalah beragama. Nah, Aidul Fitri ini adalah mengembalikan kita kepada fitrah keberagamaan kita. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada fitrah agama yang Allah fitrahkan kepada semua manusia. Itu makanya, kalaupun orang tidak beragama Islam, maka fitrahnya dia akan cari agama yang lain. Bisa Nasrani, ya, bisa Katolik, ya, bisa Konghucu, dan lain sebagainya. Itu pasti. Kenapa begitu? Karena fitrah manusia itu memang beragama. Nah, melalui Idul Fitri, melalui ibadah Ramadan, kita diperkuat lagi tuh kembali kepada fitrah kita. Makanya kemarin tuh Ramadan, puasa kok enteng ya. Puasa tuh enak banget ya. Meskipun dalam situasi Covid, bulan Ramadan itu puasa enak betul. Giliran puasa Syawal berat banget. Ya, giliran aja puasa Syawal kan cuma 6 hari, itu berat. Tapi kalau puasa Ramadan sebulan ringan. Itu kenapa? Karena fitrahnya sedang sangat kuat di bulan Ramadan. Yang kedua itu adalah fitratul jabaliyah. Secara naluri manusia itu punya fitrah senang sama yang indah, senang sama yang cantik. Senang kepada sesuatu yang menawan. Senang kepada sesuatu yang mempesona. Semuanya tanpa terkecuali. Laki, perempuan, anak-anak, dewasa. Itu fitrahnya senang sama yang indah-indah. Itu makanya di antara kita, kalau sudah berada di tengah-tengah sawah, yang sawahnya menghijau, sawahnya menguning, ada aliran anak-anak sungai, semuanya tenang, semuanya tentram, semuanya damai, semuanya bahagia. Kenapa? Karena memang fitrah estetika kita manusia itu sangat kuat, ya, senang kepada sesuatu yang indah, ya, termasuk senang sama yang cantik. Nah, kalau bapak-bapak ngelihat yang cantik enggak senang, itu berarti fitrahnya udah mulai hilang. Masa ngelihat yang cantik enggak suka? Suka. Senang, karena memang itu adalah fitrahnya. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu namanya, kalau tadi fitrah jamaliyah, kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya al-mujammalah. Ya, al-mujammalah itu adalah kalau ada yang indah, keindahannya dibalikin kepada Allah.
kamu baik sekali ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu Allah lebih baik. Kamu indah sekali ya, Allah lebih indah. Kamu mempesona sekali, Allah lebih mempesona. Nah itu fitrah kita sebagai manusia itu memang senang dengan hal-hal yang indah, senang dengan hal-hal yang menawan. Maka Idul Fitri itu mengembalikan kita senangnya sama yang indah, senangnya kepada yang menawan, senangnya kepada yang mempesona, dan kita enggak suka sama sesuatu yang buruk, enggak suka sama sesuatu yang jelek, enggak suka sama sesuatu yang berantakan, karena memang naluri kita, fitrah kita senang kepada yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah menyukai hal-hal yang indah. Sama seperti kita juga menyukai hal-hal yang indah, maka ciptakanlah keindahan dan jangan pernah menciptakan keburukan. Yang ketiga itu adalah fikratul aqliyah. Setiap kita manusia itu punya fitrah berpikir. Setiap kita punya fitrah akal. Setiap kita punya naluri untuk berwawasan. Setiap kita punya fitrah berilmu pengetahuan. Itu makanya di antara kita, kalau ngaji, ya kita ngaji nih, ada sesuatu yang baru yang kita terima, itu kita enak betul. Kita itu merasa nyaman, merasa senang hadir di sebuah pengajian yang ada wawasan, ada ilmu, ada sesuatu yang baru, karena memang fitrah kita itu adalah fitratul aqliyah. Ya, akal kita ini ingin pengetahuan, ingin wawasan, ingin ilmu, ingin berpikir, maka kemudian kita nyaman. Ya, kita senang, kita damai karena memang fitrah kita ini adalah berilmu, fitrah kita adalah berpengetahuan. Ramadan itu mengembalikan kita kepada fitrah agar berpikir cerdas, berpikir waras, jangan berpikir sungsang. Ya, berpikir kok sungsang, berpikir itu yang waras, berpikir itu yang cerdas. Kenapa? Karena memang fitrah kemanusiaan kita ini adalah fitrahnya kepada yang pintar, fitrahnya kepada yang cerdas. Ya, hadirin sekalian. Idul Fitri itu artinya adalah mengembalikan kita agar berpikir waras, berpikir cerdas. Kenapa? Karena tadi fitrah kita itu memang kepada hal-hal yang berwawasan, kepada hal-hal yang berpengetahuan, kepada hal-hal yang berakal. Bahkan Nabi mengatakan, la dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akalnya. Itu makanya orang gila tidak diwajibkan untuk menjalankan syariat karena memang tidak ada akalnya. Anak-anak karena akalnya belum sempurna juga tidak diwajibkan. Nah, fitrah ketiga ini adalah fitrah aqliyah, kuat kembali nilai-nilai berpikir kita. Yang keempat adalah secara fitrah manusia itu tidak mau perang. Secara fitrah manusia itu tidak mau berkonfrontasi. Secara fitrah manusia itu tidak ingin berselisih. Secara fitrah manusia itu tidak ingin bertengkar. Karena secara fitrah manusia itu inginnya damai, inginnya guyup, inginnya bekerja sama. Fitrah ini ada di setiap manusia. Fitrah ini namanya adalah fitratul islahiyah. Fitrah berdamai. Fitrah bekerja sama. Secara naluri kita pasti ingin bekerja sama, ingin berdamai. Itu makanya 1000 sahabat serasa kurang. Ya, 1000 kawan itu kurang. Tapi 1 musuh itu banyak betul rasanya. Itu kenapa? Karena fitrah kita manusia memang maunya damai, maunya guyup, maunya sama-sama. Tidak ingin punya lawan, tidak ingin punya musuh. Karena satu aja musuh, itu luar biasa diingatnya, luar biasa istilahnya mempengaruhinya. Itu kenapa? Karena naluri manusia memang adalah berdamai. Itu makanya, innamal mu'minuna ikhwatum.
fa aslihu baina akhawaykum. Di antara orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah saudara-saudara kalian sesama mukmin seandainya ada yang berselisih. Itu makanya Nabi mengatakan, ya, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalian jangan saling dengki, jangan saling iri, kalian jangan saling berantem, jangan saling berkelahi, dan kalian jangan saling memunggungi, karena fitrah manusia itu adalah berdamai, maka salinglah berdamai di antara kalian, karena kalian adalah bersaudara, maka jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, jadi fitrah kita itu sebenarnya damai, ya, tenang, tentram, akur. Ya, kalau akur itu maka kita senang, kita tentram, karena memang fitrahnya seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan yang kelima ini, fitrah yang ada pada diri kita itu luar biasa adalah keberanian. Setiap kita itu punya keberanian. Cuma memang ada yang nyalinya gede, ada yang nyalinya kecil. Ya, ada yang keberaniannya besar, ada yang keberaniannya kecil. Ya, nah yang menariknya, ini menariknya ya hadirin sekalian. Sebenarnya dari kecil kita itu udah punya fitrah yang kelima ini. Namanya fitrah syajaiyah, fitrah keberanian. Ya, kenapa saya katakan kita sudah ada? Ketika dilahirkan, setiap orang tuh berteriak, ya, menangis. Itu katanya salah satu lambang dia punya keberanian. Lapar dia menangis, dia teriak dan lain sebagainya. Maka ketika dia dewasa, keberanian itu semakin bertambah. Nah, yang menarik adalah tadi fitrah akliyah, fitrah keilmuan, kan dia dari kecil mulai nambah tuh ilmunya, mulai nambah tuh pengetahuannya. Ditambah ada fitrah keberanian, harusnya orang berilmu itu makin berani. Harusnya orang berilmu itu makin tegas. Harusnya orang berilmu itu adalah istilahnya makin fitrah keberaniannya itu makin kuat. Tapi justru ini agak menarik sekali, ketika orang sudah menjadi doktor, ketika orang sudah menjadi profesor, maka keberaniannya melawan ketidakadilan itu malah semakin melemah. Ini agak aneh ya, di tengah-tengah kita itu katanya orang justru kalau sudah semakin berilmu dengan fitrahnya itu makin berani. Tapi kenyataannya makin orang jadi doktor, mulai jadi lektor kepala, mulai menjadi guru besar, justru makin melemah dia. Ya, keinginannya melawan, keinginannya berani itu justru semakin melemah, dan rata-rata mencari jalan aman. Ya, bagaimana aman aja, mencari aman. Ini katanya agak yang berlawanan dengan fitrah akliyah dan juga dengan fitrah syajaiyah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun sudah kita berpuasa di tengah-tengah COVID-19. Sudah 2 tahun, tapi masih saja beredar di tengah-tengah kita soal anti vaksin, perlawanan terhadap vaksin. Ya, yang meninggal karena COVID saja di Indonesia itu udah lebih dari 49.000. Ya, yang meninggal, ya, masih saja muncul di grup-grup itu, ini konspirasi, ini kejahatan Cina, ya. India udah collapse, Malaysia udah lockdown 1 Juni, masih juga bertanya-tanya bahwa ini tuh sebenarnya permainan dan lain sebagainya. Berlindunglah kita kepada Allah, ini itu real, ada di tengah-tengah kita. Ya, ini tuh real, ada di tengah-tengah kita. Cuma yang kita hadapi itu memang virus yang enggak kelihatan, yang bisa kena kepada siapa aja. Ya, kalau kita hadapinya ongol-ongol, Bapak, kelihatan ongol-ongol. Ya, ada kuenya, ada kelapanya, dan itu kelihatan. Ya, saya agak senang juga tuh bercanda, ada orang ngeluh. Ya Allah, kenapa sih hidupku selalu diselimuti masalah? Ya, justru bagus kalau diselimuti masalah. Ya, karena kalau diselimuti wijen, itu bukan manusia, itu namanya onde-onde. Ya.
Kok saya diselimuti masalahmu? Bagus. Karena kalau kamu diselimuti oleh kelapa, nah itu ya ongol-ongol. Nah oleh karena itulah ini real ada di depan kita. Kita puasa sudah 2 tahun dalam situasi COVID. Dan alhamdulillah saya baru dengar ini katanya kuliah subuh yang pertama seperti ini. Tetap kita jaga protokol kesehatan, tetap kita menggunakan masker, karena ini bagian daripada ikhtiar kita. Nggak usah hiraukan orang lain, kita aja dari diri kita dan kemudian keluarga kita. Kita tetap berikhtiar, kita tetap berusaha sekuat yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan keluarga sampai benar-benar wabah ini berakhir, sampai benar-benar COVID ini kemudian menghilang. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan si COVID udah nggak ada lagi, ya. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, Allah panjangkan usia kita, bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita termasuk minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, bisa pulang, bisa kembali, mendapatkan kemenangan dan kembali kepada 5 fitrah kita yang hakiki. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi sudah